Dewan Juri yang terhormat, sebagai tim oposisi saya tetap menentang adanya penyesalan warisan politik ekspansionis Gajah Mada dalam proses penyatuan Nusantara. Karena A, ini akan mengenai kekuatan pemerintahan, B, daya juang pertahanan kerajaan, dan C, citra Gajah Mada dan kerajaan. Tapi sebelum itu, 3 kegagalan di sisi proposisi. 1, mengenai status quo. Mereka mengatakan bahwa cara agresi militer, peruntukan paksa, dan menjatuhkan kerajaan lain seolah-olah hanyalah satu cara utama yang dilakukan oleh Gajah Mada untuk mendapatkan kekuasaan yang ia mau. Padahal Gajah Mada juga melalui cara beradaptasi yang lainnya. Dia juga melalui strategi diplomatik dan tidak 100% pendekatan dilakukan secara brutal. Sehingga mereka melihat kasus secara sempit di sini dengan pandangan hitam putih dan hanya berpacu pada sistem peruntukan paksa, sehingga mereka tidak melihat kepada hal-hal lain yang dilakukan oleh Gajah Mada. Tapi yang kedua, mereka mengatakan bahwa zaman Gajah Mada Nusantara belum lagi memiliki legitimasi. Ini justru bertentangan dengan apa yang mereka katakan, karena pada akhirnya mereka sadar bahwa pada zaman itu Nusantara memang belum berdaulat sebagai negara, sehingga memang belum saat untuk bersatu. Sadari Dewan Juri bahwa sistematis pemerintahan terdahulu masih berupa kerajaan, dan pun betul mereka hanya memiliki hak untuk wilayah mereka masing-masing. Justru dengan cara pemersatuan ini menjadikan ini sebagai strategi kerajaan untuk mampu bertahan, mengembangkan dan meluaskan kekuasaan mereka. Ini adalah cara mereka untuk dapat bertahan pada masa persaingan. Tapi yang ketiga, mereka mengamparasikan langkah Gajah Mada dengan Indonesia, di mana kedua pihak adalah bentuk yang berbeda. Satu adalah kerajaan dan satu lagi adalah negara. Bahkan ini terjadi pada masa yang berbeda. Sehingga ini nggak apple to apple juri untuk dikomparasikan begitu saja. Tapi selanjutnya, kemudian ada 4 lapis sanggahan untuk tim proposisi. Mereka mengatakan bahwa dampak politik ekspansionis ini masih dirasakan sampai saat ini. 1, mereka asumtif Dewan Juri. Tidak terlampir penjelasan dari dampak apa-apa saja yang dirasa, di mana-mana saja itu terjadi, dan oleh siapa saja, ataupun bagaimana ini dapat terjadi hingga dampaknya terasa hingga saat ini. Sehingga dengan asumtif, mereka menganggap itu terjadi tanpa mereka menjelaskan penjabaran yang terstruktur ataupun terkonteks, dan ini tidak solutif di sisi mereka. Tapi yang kedua, pun ini enggak asumtif, ini tetap salah Dewan Juri. Mengapa? Mari kita balik cara berpikirnya. Proposisi tidak menjelaskan bagaimana hal tersebut berdampak sekarang. Justru dengan ini terjadi, dampak yang terasa adalah bagaimana masyarakat memiliki pola pikir yang luas dengan tekad yang bulat, dengan cara mereka tahu bagaimana mereka mampu memperluas, mempertahankan kekuasaan mereka, dan ini valid adanya untuk kehidupan sehari-hari karena penerapan kepemimpinan dan skills untuk bertahan dapat diterapkan pada berbagai kepentingan kelompok. Dan sadari bahwa kita hidup di berbagai kesempatan dan hidup pada berbagai persaingan, sehingga ini justru akan menjadi cara mereka untuk mengetahui bagaimana cara mereka untuk bertahan, bukan semata-mata dampak untuk hal-hal yang jahat-jahat saja. Tapi yang ketiga, pun ini tidak bisa dibalik, ini tetap salah Dewan Juri karena mereka kasuistik hanya dengan berpacu pada perang bubat tanpa melihat adanya kasus-kasus yang lain, dan dari sisi mereka melihat ini tidak melalui kacamata dunia atau tidak melalui perspektif lain. Mereka kasuistik dengan menyamakan bahwa ini akan dampaknya terasa hingga saat ini tanpa menjelaskan apapun lagi dan hanya berpacu pada satu hal itu saja. Tapi yang keempat, kalaupun ini nggak kasuistik, ini tetap salah karena mereka jumping logic. Mereka tidak dapat menjelaskan bagaimana sistematis politik tersebut dari awal kejadian hingga berdampak pada saat ini. Tidak ada step-step yang terstruktur dari penjelasan mereka. Maka tidak satupun argumen lawan dapat dikredit pada perdebatan kita kali ini. Lalu kemudian memasuki argumentasi saya, 1, ini akan berdampak pada kekuatan pemerintahan, 2, daya juang pertahanan kerajaan, dan yang ketiga citra Gajah Mada dan kerajaan. Mari kita bahas satu persatu. 1, mengenai kekuatan pemerintahan. Sadari bahwa pada masa itu kerajaan-kerajaan dan wilayah lainnya akan disatukan oleh Gajah Mada. Sadari bahwa mereka pada awalnya tidak berada pada satu naungan, sehingga ketika mereka mendapatkan politik ekspansi itu, ini akan menjadikan mereka menjadi pada satu kekuatan, menjadi pada satu kekuasaan di bawah pemerintahan kerajaan Majapahit, sehingga langkah mereka ke depannya akan mudah terstruktur dan akan mudah dibentuk bersama-sama karena mereka telah menjadi satu naungan dan mereka siap untuk membentuk strategi ke depannya untuk dapat mengembangkan kekuatan mereka pada wilayah mereka. Jadi dengan adanya pemersatuan ini justru akan memperkuat pemerintahan mereka karena sekarang mereka berada pada dalam satu naungan dan satu komando, sehingga akhirnya mereka mudah untuk berkelana kepada tujuan mereka selanjutnya. Tapi yang kedua, ini juga akan berdampak pada daya juang pertahanan kerajaan. Sadari bahwa kita hidup pada berbagai persaingan. Ketika kita mampu untuk
untuk bersaing pada masa itu, kita akan melakukan berbagai cara untuk dapat bersaing dan mempertahankan kerajaan kita. Cara yang dilakukan Gajah Mada adalah salah satu cara Gajah Mada untuk mempertahankan kerajaan Majapahit dan memperluas, memperkuat dan mempertahankan eksistensi dari kerajaan mereka sendiri. Dan ini justru akan menjadi buruk ketika kamu nggak bisa memperjuangkan dan mempertahankan kerajaan kamu sendiri. Jadi dengan cara yang dilakukan oleh Gajah Mada, ini akan menjadi daya juang pertahanan mereka, karena mereka bulat untuk mampu bersatu dan mampu untuk mengendalikan kekuasaan mereka dan bertahan pada masa persaingan tersebut. Tapi yang ketiga, ini akan memperbaiki citra Gajah Mada dan kerajaan Majapahit itu sendiri. Mengapa? Karena di sini kontekstualnya adalah Gajah Mada telah melakukan janji ketika ia tidak akan menikmati kenikmatan dunia sebelum ia berhasil menyatukan kekuasaan-kekuasaan lainnya. Ini akan menjadi baik di sisi kerajaan Majapahit dan Gajah Mada itu sendiri, karena mereka akan menyesuaikan branding mereka sebagai kerajaan yang kuat dan mampu untuk mempersatukan berbagai wilayah tersebut. Ketika ia justru tidak melakukan politik ekspansi ini dan melanggar janji tersebut, maka yang terjadi justru adalah kerajaan Majapahit dan Gajah Mada akan mendapatkan citra buruk sebagai suatu kerajaan dan sebagai seorang patih yang tidak mampu untuk menepati janji dan tidak mampu untuk bertahan pada persaingan pada masa saat ini, sehingga tidak sesuai dengan branding mereka sebagai kerajaan yang kuat untuk mempersatukan segala wilayah. Lalu memasuki safety net di sisi kami. Proposisi mungkin akan mengatakan bahwa ini akan berbanding terbalik dan justru citra akan buruk bagi kerajaan dan patih Gajah Mada. Dua safety net di sisi kami. Satu, ini nggak lagi penting Dewan Juri karena ini bukan prioritas pada zaman sekarang. Prioritasnya adalah pada zaman itu. Prioritasnya adalah ketika kamu bisa mempertahankan kerajaan kamu nggak akan peduli orang lain bilang apa, bilang buruk tentang kamu atau kerajaan kamu, karena kamu telah berhasil membuktikan apa yang ingin kamu lakukan, dan itu justru akan menjadi poin utamanya di situ, karena beban terberat adalah pembuktian kamu ketika kamu bisa mengembangkan kerajaan kamu sendiri. Jadi kamu nggak perlu untuk mempedulikan omongan buruk orang lain selain daripada untuk mengevaluasi apa yang perlu kamu